rangkaian acara lainnya yang kalian bisa hadiri di esok hari. Acara Pekan Virtual Vkom UP sendiri memiliki door prize utama sebesar total dengan hadiah Rp2 juta untuk 10 pemenang. Perihal informasi tentang door prize dan peraturan acara kita akan lanjut bahas. Pertama, kita membahas mengenai peraturan acara dulu, supaya acara kita berjalan lancar. Peserta dapat bertanya saat sesi tanya-jawab melalui chat Zoom. Untuk peserta diharapkan bertanya ketika sudah memasuki sesi tanya-jawab. Untuk peserta juga diharapkan untuk mengirim pertanyaannya hanya satu kali, karena jika berkali-kali akan jadi numpuk juga untuk peserta yang lainnya. Saya selaku pembawa acara dan juga moderator akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa memilih pertanyaan yang terbaik untuk di acara kali ini. Peserta juga dihimbau untuk menyalakan kamera dan menggunakan latar belakang virtual yang telah dikirimkan oleh panitia, baik melalui WhatsApp group maupun email. Peserta wajib mematikan mikrofon gawainya atau memasang mode sunyi agar acara berjalan lancar. Peserta diwajibkan mengisi umpan balik pada akhir acara untuk mendapatkan e-sertifikat. Untuk formulir umpan balik akan dikirim menjelang akhir acara. Untuk acara Pekan Virtual Vkom UP Awal Harapan dan Tantangan 2021 sendiri memiliki door prize utama, yaitu dengan total hadiah Rp2 juta untuk 10 pemenang. Perihal door prize, ini memiliki syarat dan ketentuan sendiri. Untuk para peserta yang telah mengikuti 4 acara Pekan Virtual Vkom UP Awal Harapan dan Tantangan 2021, akan mendapatkan 4 e-sertifikat. 4 e-sertifikat itu adalah bukti yang harus kalian lampirkan di formulir untuk pengisian door prize. Jika kalian mengikuti 4 acara atau mengikuti beberapa acara yang tidak mendapatkan e-sertifikat, kalian bisa mengganti buktinya dengan berupa foto atau screenshot yang mana kalian harus on cam. Kalian juga harus wajib follow Instagram @vkom_pekanvirtual dan kalian akan lampirkan juga di form untuk door prize nanti. Batas pengisian form pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 Januari 2021, 1 hari setelah pelaksanaan rangkaian acara Pekan Virtual Vkom UP selesai. Berikut tautan formnya. Kalian bisa screenshot, atau yang tidak bisa screenshot sekarang, kalian nanti bisa buka di @vkom_pekanvirtual, buka Instagram, ntar kalian cek di bio-nya. Mengenai prosedur pengumuman pengundian hadiah, jadi pengundian akan diadakan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 Januari 2020. Pengundian akan ditayangkan secara langsung melalui Instagram @vkom_pekanvirtual. Individu yang terpilih nantinya wajib berkomunikasi dengan panitia melalui DM Instagram dengan batas waktu 1x24 jam. Jika dalam batas waktu yang ditentukan individu yang menang tidak menghubungi, maka hadiah akan diberikan kepada individu lain. Baik, untuk supaya tidak lama nih, kita akan lanjut aja ke materi. Tapi sebelum itu, kita mungkin bisa perkenalan sedikit nih dengan pembicara kita. Untuk Kak Adora Beata Betari, selaku dari pendiri Pastafal, mungkin bisa on mic, Kak, untuk say halo ke kita semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Sore, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak, sudah menyempatkan hadir, sudah bisa hadir di acara kali ini. Untuk lebihnya, saya pribadi akan mempersilahkan Kakak langsung aja, Kak, untuk masuk ke materi dan juga untuk membahas sedikit mengenai KBA. Dipersilahkan, Kak, untuk KBA. Oke. Kedengeran suaranya? Ya, kedengeran, Kak. Oke. Sekalian, aku prepare dulu share screen juga ya. Oke, Kak. Selama ini nanti aku nggak share video dulu ya. Baik, Kak. Jadi fokusnya ke tulisan aja. Ya. Oke, teman-teman, kenalin. Bentar.
Just sinyalnya jelek. Kalau misalnya sinyalnya jelek atau suaranya nggak kedengeran, bisa langsung komen ya. Oh iya, nanti akan saya pandu juga, Kak. Oke, siap. Mungkin saya mulai aja. Pertama-tama terima kasih juga sama teman-teman yang udah ngundang saya di sore hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah datang, untuk untuk mungkin yang lagi gabut atau nggak ada kerjaan, akhirnya ikutan acara ini deh. Jadi kenalin, nama saya Adora Beta Betari, tapi lebih sering dikenalnya Bea Betari. Saya dari Plastafal. Saya dari Plastafal Solution. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang belum pernah dengar, jadi Plastafal Solution itu adanya di Bandung. Dan kita tuh memang fokusnya di Bandung dulu sih sampai sekarang. Kalau misalnya ada yang belum tahu juga, Plastafal Solution itu sebenarnya waste management dan service. Jadi kita itu mengelola sampah atau limbah terpilah yang ada di Kota Bandung. Dan kita kelola juga, kita olah juga, dan kita ada pengomposan juga. Dimulai kapan sih gitu ya? Kita dimulainya sebenarnya dari tahun 2016, tapi kita mulai dengan recycle seperti yang digambar. Jadi waktu itu kita fokusnya adalah kita nge-recycle gelas plastik pada saat itu. Itu di tahun 2016. Ini tempat kita ada di Bandung. Nah, kalau kita udah ngomongin sampah kan kita nggak bisa ngomongin cuma gelas plastik doang. Kita nggak bisa ngomongin cuma organik doang gitu ya. Tapi kalau kita tarik lagi gitu ya, kalau kita tarik lagi, setiap orang itu pasti akan menghasilkan sampah. Contohnya kayak digambar di depan deh gitu. Walaupun ini nggak tahu gitu ya sampahnya siapa, tapi setiap orang tuh pasti akan ninggalin sampah gitu ya. Sampah dalam tubuh gitu ya. Kita buang air besar, kita buang air kecil itu kan sama aja kita buang sampah dalam tubuh. Tapi kalau dipikir-pikir lagi gitu ya di Indonesia satu orang aja kita udah ninggalin sampah, berarti ya kita kebayang aja dengan penduduk yang banyak, kira-kira ada berapa sampah gitu ya di setiap kalau udah semuanya digabungin. Dan berhubung kita juga adalah produk terbanyak gitu ya di Indonesia, di dunia, dan kita terbanyak di nomor 4, jadi bisa bayangin aja sebanyak apa gitu ya sampahnya, dan kenapa si isu sampah ini jadinya sebuah masalah gitu di Indonesia. Dan sebenarnya juga bukan masalahnya di Indonesia doang. Ya bisa bayangin aja gitu ya dengan penduduk yang paling banyak, nomor 1, berarti itu kan masalahnya lebih belibet lagi gitu, lebih sakit kepala lagi ya kalau diurusin. Tapi bertambahnya penduduk, ya berarti ya bertambah juga gitu ya konsumsi, bertambah juga sama hasil dari konsumsinya, bertambah juga dengan semuanya lah, semuanya bertumbuh. KLHK pernah bikin riset gitu ya, kalau misalnya sampah kita itu per tahunnya itu adalah per hari itu 175.000 ton per hari dan setara sama 64 juta ton per tahun. Tapi buat teman-teman mungkin yang udah sering ngikutin gitu ya kasus limbah, kasus sampah, pasti udah tahu banget gitu. Angka ini tuh memang sebuah permasalahan banget. Kalau dirata-ratain per orang itu bisa 0,7 kilo. Mungkin kalau misalnya teman-teman suka makan, suka online, order online, terus makanannya sisa, berarti ya bisa dipikirin aja, berarti kita sampahnya lebih dari 0,7 sih. Malah saya berasumsi bahwa sampah kita tuh minimal per hari itu 1 kilo sih, karena dengan adanya pandemi ini juga gitu ya, semakin banyak kita order online, kita mesen barang gitu ya, si kresek-kresek, si pengemasan, si bubble wrap dan lain-lain, kayaknya cukup lumayan ya gitu. Apalagi kalau misalnya kita diimbangi dengan banyaknya food waste atau makanan yang nggak kita habisin hampir tiap hari. Jadi ya cukup lumayan gitu ya sampahnya. Dan seperti lihat di gambar, ini permasalahannya isunya sebenarnya udah dari lama ya. Udah kenapa gitu sampah kok ada ya gitu di lautan.
Jadi sebelum kita ngobrol jauh ke situ, kita coba aja kita breakdown dulu semuanya. Mungkin juga ada teman-teman yang udah pernah lihat ini, penguraian sampahnya gitu ya, penguraian plastik dan lain-lain. Terus kalau misalnya udah terurai jadi apa sih gitu? Ya semuanya akan menjadi partikel paling kecil yang kita sebut dengan mikroplastik. Sekecil apa? Kecil banget, kecil banget. Malah mungkin bisa dimakan juga sama hewan-hewan kecil gitu ya di lautan. Kenapa sih gitu mereka sangat susah didaur ulang? Mungkin pasti banyak pertanyaan juga, kenapa itu kok styrofoam nggak bisa didaur ulang? Kenapa kaleng aluminium bisa nggak didaur ulang gitu ya? Permasalahannya adalah kasus ini kan orang yang buang sampahnya secara sembarangan. Kalau kita ngomongin daur ulang lagi gitu ya, kalau kita ngomongin daur ulang lagi adalah siapa sih gitu yang ngedaur ulangnya gitu. Jadi saat ditanya, kenapa ini nggak ada yang daur ulang? Pertanyaannya adalah siapa yang mau daur ulang gitu. Jadi panjang gitu perjalanan daur ulang tuh sebenarnya. Nah kalau soal kenapa ya kok ini lama, ya wajar gitu. Itu adalah bahan yang memang susah, apalagi dalemannya itu complicated gitu ya, permaterial tuh pergabungan dari A dan B, ada besi dan lain-lain itu ya wajar kalau itu tuh diurai sangat lama gitu. Harusnya bisa didaur ulang, bisa gitu. Tapi permasalahan adalah ya itu dibuang kemana gitu. Kalau dibuangnya ke pendaur ulang, ya didaur ulang. Tapi kalau misalnya dibuang sembarangan, ya jatuhnya diam saja gitu di lautan, diam saja di mana-mana gitu. Suka-suka yang ya suka dia mengalir aja, dia buang ke got, dia masuk ke sungai ya jadinya ke laut gitu. Dia buang ke TPA ya dia akan diam di TPA juga gitu sampai sampai kapanpun. Bisa kebayang aja gitu kita udah meninggal tapi sampahnya masih ada. Ini juga salah satu fenomena juga gitu ya, masalah juga yang kita hadapin bareng-bareng, sampah ada di lautan. Banyak gitu. Salah satunya mungkin kalau misalnya teman-teman nggak usah jauh-jauh ya, teman-teman lihat ke got aja ya, lihat ke got, lihat ke sungai, lihat ke kiri ke kanan, atau nggak lihat ke depan rumah gitu, pasti ada aja secercah atau sekercuil gitu ya, sepercik atau apalah ada aja gitu sampah gitu dari mungkin dia bungkus permen, terus ada rokok gitu ya. Tapi kalau kita udah ngomongin sampah tuh, ya balik lagi sampah tuh materialnya banyak gitu. Bukan cuma plastik doang, bukan cuma kertas doang gitu, tapi ada putung rokok, ada banyak banget deh sampah tuh sebenarnya. Jadi kita nggak bisa bilang, oh sampah tuh plastik doang, nggak gitu. Karena bahannya tuh super banyak banget. Karena saya di Bandung gitu ya, dan tadi kita udah bahas juga gitu ya di Indonesia. Di Bandung itu, kalau di Bandung sendiri nih kasusnya, kita tuh bisa sampai 1.525 ton per hari. Jadi bisa bayangin aja 1.525 ton. Tadi kan kalau kata KLHK itu 175.000. Nah, 1.525 ton ini di Bandung nih gitu yang tiap hari dia ada di TPA. Kita TPA di Bandung tuh namanya TPA Sarimukti. Ini salah satu contoh fotonya gitu ya di Sarimukti. Sama mungkin kasusnya di teman-teman juga di TPA teman-teman yang di Jakarta, yang di Bekasi atau yang di luar Jawa, semuanya ya dia akan diam saja gitu. Dan kenapa ya gitu semuanya begitu karena memang kita punya metodenya itu adalah open dumping yang ya cuma dikumpul, angkut dan buang. Nah, mungkin ini juga yang buat teman-teman yang udah pernah tahu gitu ya cerita ini atau emang ini kisah kelam juga gitu ya di persampahan. TPA Lewi Gajah itu adalah sebelum TPA Sarimukti di Bandung. Jadi kejadiannya memang udah cukup lama gitu ya, 15 tahun yang lalu. Dan di sini tuh ya bisa bayangin aja banyak pemulung yang lagi apa ya lagi ngambil-ngambilin sampah plastik dan lain-lain dan tiba-tiba dar aja meledak dan sedihnya lagi adalah memang beberapa jenazah gitu ya, itu belum ditemukan gitu. Maksudnya ya sudah ya bisa bayangin aja isinya kan itu udah semuanya masuk ya. Ada popok, ada pembalut, ada sampah organik, terus ada mungkin pecahan kaca, ada baterai, terus ada macam-macam lah sampahnya. Ya bisa bayangin aja langsung tiba-tiba meledak gitu ya dan memang pada beberapa jenazahnya itu tidak ditemukan. Dan ini juga cukup memori buat saya gitu karena saya di sini kelas 5 SD
Saya inget banget di rumah saya tuh sampahnya nggak diambil di depan rumah. Itu hampir 2 bulanan lebih tuh nggak diambil sampahnya, dan itu semuanya bergeletakan di pinggir jalan gitu sih sampahnya. Sampah perkesek-perkesek itu ya mungkin pada saat itu juga bingung, ini mau dibuang kemana ya gitu. Tempat ini ditutup kan karena lagi jadi PKP kan pada saat itu gitu. Ya akhirnya jadinya inget aja gitu 5 SD saat kita jalan kaki mau ke sekolah tuh ya semuanya penuh sampah gitu. Jadi ini ya saya inget banget sih gitu karena mungkin 5 SD memorinya udah kuat, jadi ya beginilah keadaannya gitu. Akhirnya pada saat itu terbukalah gitu ya TPA baru namanya TPA Sarimukti yang sampai sekarang masih beroperasi. Tapi sampai sekarang juga bingung ya, ini sisa foto-foto ini sampah-sampah udah kemana ya? Mungkin ada juga yang berjalannya di lautan mungkinnya sedikit-sedikit karena kan nggak bisa dipungkiri gitu kan kalau di Bandung tuh ada yang rumahnya deket banget sama gang gitu ya, gang, terus ada solokan dan lain-lain. Mungkin ada aja gitu yang kecemplung-kecemplung gitu ya di dalam situ, yang ke hujan, kehanyut gitu, ikutan ke bawah. Dan ini juga sebagai bukti juga gitu, mungkin bukan TPA di Jakarta doang gitu yang akan tutup, ya TPA di Bandung juga tutup sih gitu. Cuma dipaksakan saja gitu karena lagi menyiapkan TPA baru. Jadi ya cara mainnya adalah TPA ditutup penuh, TPA B dibuka, nanti TPA B tutup lagi, TPA C dibuka, dan itu akan terus-menerus sampai mungkin gitu ya, amit-amitnya adalah sampai depan rumah kita gitu yang penuh. Ini juga sangat terkenal gitu ya, sungai yang sangat penuh warna-warni karena bukan warna-warni dari plastik doang, tapi warna-warni dari ini limbah pabrik. Jadi biasanya kalau lagi musim hujan atau mungkin nggak musim hujan aja ya, jadi warnanya kadang-kadang ada hitam, ada hijau, ada kuning, ada biru. Jadi indah sekali gitu ya si wangi-wanginya, warnanya. Ya kita juga nggak tahu kan gitu ya, apa aja yang dibuang di limbah itu kan, warna tekstil lah, mungkin ada bekas dari, emas lah, si air raksanya lah, nggak ada yang tahu gitu. Nah sebenarnya, eee, permasalahan ini tuh sangat complicated ya gitu, kita sebagai spesies gitu ya, sebagai spesies yang punya akal, sebenarnya sih harusnya kita pilah ya si sampah itu gitu. Walaupun teman-teman nggak bisa, aduh saya belum bisa nih berlakukan zero waste secara sempurna gitu, atau saya belum bisa mengurangi, tapi at least saya di Plastafal sama teman-teman itu memang fokusnya adalah gimana ceritanya teman-teman untuk mau bertanggung jawab gitu di hasil sampah yang udah dihasilkan dengan pemilahan sampah tersebut. Sebenarnya apa sih gitu yang bikin masalah juga? Ya salah satunya tadi ya, meledak tadi, landfill yang kita nggak bisa mengabaikan banyak gas yang timbul gitu dari percampuran organik dan anorganik yang bisa ya itu kejadiannya ada meledak itu dan memperparah si ozon ini gitu, memperparah pemanasan global ini gitu. Dan memperparah ya tentu gitu perubahan iklim tersebut gitu yang akan kalau misalnya dibahas secara rinci itu serem banget sih sebenarnya. Karena, berasa kita tuh di ujung tanduk sebenarnya gitu. Di ujung yang, aduh ini tuh sebenarnya udah ada limit, udah ada batasannya gitu, tapi rasanya tuh kok santai bener ya gitu orang-orang lain, itu sih sebenarnya. Jadi, ya bisa bayangin aja saat percampuran sampah dan lain-lain, terus udah ngerusakin udara juga gitu ya, ngerusakin air juga, ngerusakin tanah juga. Jadi, ya bisa bayangin aja gitu beberapa kacaunya gitu ya permasalahan kita tuh. Nah, ini makanya dari awal tuh sempat berpikir bahwa, oh ya ini tuh ada banyak manajemen atau pengelolaannya itu yang belum baik aja gitu. Jadi gimana kalau kita benerin aja secara perlahan-lahan. Ini fotonya tuh kebetulan waktu itu kita lagi ada, acara tahun kemarin, tahun 2019 kita ada acara di, eee, universitas. Pada saat itu akhirnya mikir juga sih gitu, lihat teman-teman mahasiswa yang oh, ini udah kelihatan gitu ya, oh tempatnya dia pakai styrofoam, ya dilihat aja nggak ada pemilihan sampah kan gitu, dan ngelihat juga dalam situ tuh kayak ada nasi yang bersisa gitu, yang semuanya dicampurin aja gitu, ada nasi, ada bekas tulang ayam.
dan lain-lain gitu. Udah paling parahnya makanannya nggak habis. Dan ini adalah salah satu foto yang saya ambil di salah satu kawasan elit gitu ya di Bandung. Saya pada saat itu berpikir bahwa oh iya ya gitu, maksudnya permasalahan sampah tuh bukan permasalahan untuk orang yang S1, S2 gitu ya, SMP, SMA, atau yang dia kaya atau enggak gitu. Jadi ya ini memang ini permasalahannya ada apa aja sih, permasalahan manusianya aja gitu. Jadi bukan latar belakang agama kayak latar belakang apa itu nggak campur soal sih gitu. Jadi karena itu juga menyadarkan gitu ya bahwa oh iya ya ini tuh memang harus banyak kerja keras sih untuk mengedukasi bahwa pentingnya pemilahan sampah. Nah, kalau menghasilin sampah tuh gimana ya? Ya ini salah satunya adalah pilah sampah. Manfaat pilah sampah tuh banyak banget ya sebenarnya. Dari satu kebersihan gitu ya, karena ada dua tempat yang bisa kita jaga, bumi dan diri kamu sendiri gitu. Pilah sampah ini tuh sebenarnya bermanfaat untuk segala tempat. Contoh, kalau misalnya di dapur kita ada tempat sampah kita campur, terus kadang-kadang kalau kita seminggu sekali untuk ngeluarin, untuk diambil gitu, untuk di pick up sama petugas kebersihan, itu kan kadang-kadang, aduh ini ada ulet, ada apa, pernah nggak sih ngalamin kayak, ih ada putih-putihnya, nggak mau dikereseknya gitu, nggak mau ngiket, akhirnya minta tolong ke orang tua, ke ayah atau ke ibu karena takut gitu. Tapi kalau kita udah dari awal udah pilih itu nggak akan kejadian. Terus kadang-kadang bau gitu ya. Seminggu, 3 hari, 4 hari itu udah baunya udah kayak bau apa gitu. Itu tuh sebenarnya untuk kesehatan tuh sangat bagus banget gitu milah sampah. Dan untuk proses daur ulang gitu ya, itu sangat menyenangkan untuk pendaur ulang gitu. Kenapa gitu saya bisa bilang gitu? Karena saya sendiri pun sebagai posisi di di pendaur ulang, di recycle. Recycle tuh penting banget gitu. Poinnya milah sampah, sorting tuh penting banget. Karena kalau kita udah ngomongin daur ulang, kita tuh ngomongin warna gitu. Jadi jangan oh plastik sama botol tuh beda gitu bahannya. Kita aja punya plastik tuh bahannya 7 jenis kan. Dan itu tuh semuanya disorted lewat warna, lewat color. Jadi sangat susah menurut saya gitu ya, karena panjang perjalanannya. Jadi saat teman-teman nggak milah sampah, itu sebenarnya sangat membahayakan teman-teman daur ulang sih gitu. Cost-nya besar gitu ya, apalagi kalau si sampah ini satu dengan pecahan kaca, pampers, terus ada bekas suntikan, terus ada masker. Bisa bayangin aja sekotor apa gitu ya kuman di dalam sampah nih gitu, di dalam satu kresek itu. Padahal orang itu cuma pengen ngambil botol doang yang buat didaur ulang. Jadi sesusah itu gitu. Dan si botol pun juga disortir lagi, dipilah lagi sesuai warnanya. Dan karena sampah kita sangat banyak, kita baru ngomongin plastik doang gitu, belum ngomongin ya logam, ya kaca, terus ya belum kertas. Jadi memang sangat super macam-macam sebenarnya. Tapi apa sih gitu yang akan memudahkan gitu? Kita nggak perlu ya, maksudnya pilah sampah sampai 40 jenis gitu. Kalau 40 jenis tempat teman-teman luas mungkin oke, nggak apa-apa gitu. Tapi at least sebenarnya saya selalu ngajakin untuk, oke kita bikin 5 bagian aja gitu. Jadi ada organik, ada plastik, kertas, logam, dan kaca. Sebenarnya ada juga gitu ya metode, oh ya metodenya kita pakai ini aja, organik yang buat dikompos, recycle sama yang tidak bisa di-recycle alias residu tersebut. Itu balik lagi kepada teman-teman enaknya gimana gitu di rumahnya. Nah, akhirnya dari situ semua saya pun gitu ya, sebelum saya ada di Plastafal pun saya punya satu keresahan adalah kita udah pilah sampah, tapi ini pilah sampah nih kalau diambil petugas kebersihan tuh disatuin lagi gitu. Apa yang harus saya lakuin? Pada saat itu akhirnya saya melakukan untuk oke, ini kita kasih aja nih ke yang lewat. Tapi pada sedihnya adalah beberapa pemulung gitu ya, itu tidak bisa menerima hampir semuanya gitu. Jadi ada beberapa bahan limbah atau sampah tuh yang nggak bisa mereka ambil. Jadi pada saat itu kan akhirnya jadi punya penasaran, oh kenapa ya, kok pemulung ini nggak bisa ngambil, nggak bisa ambil. Akhirnya pada saat itu juga yang memicu saya dan teman-teman untuk, oh oke nih gitu, kalau gitu kita bikin program aja. Nggak sampah yang gimana ceritanya, kalau at least gitu, hampir semua pemilahan sampah tuh bisa dan bisa diterima.
Jadi sebenarnya fokusnya si Pastafal itu adalah ya itu gitu, untuk collecting limbah-limbah teman-teman yang udah dipilah. Nah, langsung ngobrol ke Pastafal juga gitu ya. Saya paham banget pentingnya sebuah bank sampah gitu ya, karena setelah udah menjalani bank sampah ini, karena bank sampah tuh sebenarnya sebuah angin segar juga untuk perumahan atau perumahan yang padat penduduk sebenarnya. Karena itu ikut membantu juga ibu-ibu atau ibu-ibu PKK atau geng-geng arisan gitu ya di rumah tersebut, di kawasan tersebut tuh untuk akhirnya bersukarela untuk saling membantu, "Oke, kita pilah sampah yuk," gitu, kita bareng-bareng. Karena saat kita ngelakuin sebuah perjalanan atau journey ini bareng-bareng, jadinya nggak bosen sebenarnya. Jadinya ikut semangat gitu. Oh, ibu sebelah nih pilah sampah juga. Oh, ibu sebelahnya juga jadi ikut pilah sampah gitu. Saat ibu sebelah ikutan ngompos, jadi ikut ngompos juga kan. Jadi sebenarnya angin segar dan sebenarnya jadi influence yang sangat baik gitu ke kawasan tersebut. Nah, tapi karena kita juga paham ya gitu ya, karena masalah sampah tuh paling besar juga di organik ya gitu. 60% itu kan sebenarnya kalau kita udah ngomongin soal TPA itu, oh organik tuh paling banyak. Karena mungkin belum terlihat ya gitu, belum terlihat sampah organik itu harus diapain. Padahal sebenarnya pemanfaatannya itu sangat banyak dan sangat bagus. Kita sebenarnya udah melakukan dari 2019 kita itu ngompos sampah organik. Teman-teman boleh bisa lihat aja kita punya programnya namanya Backyard Pastafal. Di situ kita benar-benar manfaatin sampah organik, kita manfaatin pup hewan ya, terus kita manfaatin juga cacing untuk ngebantu ekosistem si perkomposan yang kita lakuin. Nah, dari pengkompos itu kita apain? Tentu hasilnya kompos, tapi kita nggak mau kompos itu malah jadi sampah lagi. Akhirnya untuk kita tanam dan akhirnya kita jatuhnya jadinya berkebun gitu. Nah, dari kebun ini kan banyak sayur-sayur mayur yang sangat bagus gitu ya, karena kita juga pakai metodenya organik alami, kita tidak penyemprotan aneh-aneh. Jadi itu gitu, sangat menyenangkannya adalah saat kita panen sayuran sih sebenarnya. Jadi sebenarnya pemanfaatannya dan lingkarannya itu sangat bagus banget sebenarnya. Walaupun memang ada effort yang harus dikeluarkan, tapi effort itu sebanding sih dengan apa yang kita panen atau yang kita tuai. Nah, ini sebenarnya adalah circle kita gitu ya di Pastafal. Kita selalu bilang bahwa kalau recycle itu adalah terakhir gitu. Karena sebenarnya kalau udah kita ngomongin recycle itu sangat panjang banget, lelah, sangat bikin energi habis. Makanya kita selalu bilang kalau memang sampah itu bisa digunakan kembali ya silakan gunakan kembali gitu. Sama halnya dengan misalnya teman-teman menggunakan tumbler gitu. Itu kan sebenarnya sangat menyenangkan ya digunakan kembali. Tidak perlu ada yang dibuang kecuali memang kalau tumblernya patah atau pecah kalau misalnya dari botol kaca. Tapi kalau misalnya bisa digunakan kembali kenapa enggak gitu. Karena kita tuh pendaur ulangnya belum terlalu bagus gitu. Masih fokusnya di Jawa, di luar Jawa tuh masih susah gitu ya recycle, malah pada buang sembarangan aja. Permasalahannya kan cukup complicated ya. Jadi memang menyenangkannya tuh ya jangan di-recycle gitu kalau bisa. Karena yang bisa bilang itu sampah ya kita gitu. Contohnya kayak misalnya kita pakai gunain handphonenya kita pakai yang baru gitu ya, kita beli baru misalnya iPhone yang baru, kita tinggal tergantung kitanya sih gitu. Kalau misalnya kita bilang, "Oke, ini handphone bekas saya ini sampah, ya udah saya buang aja." Tapi kalau misalnya kita bilang, "Ah, enggak, ini tuh enggak sampah gitu, ini bukan sampah." Ya udah dia nggak akan dibuang. Jadi semua itu memang balik lagi kepada kitanya sih. Jadi aku juga pengen ngingetin juga untuk teman-teman gitu ya, namanya recycle itu butuh energi yang besar, eee, siklusnya sangat panjang. Walaupun memang gitu ya, oh ini bisa jadi ini kan bisa jadi ini kan bisa jadi ini. Tapi kalau kita tarik lagi gitu ya, itu tuh ada tenaga pengumpulan, ada tenaga penjemputan, ada tenaga sorting kembali, ada tenaga membersihkan gitu ya, ada tenaga mencacah, ada tenaga kita bikin biji ulang, ada tenaga biji ulangnya kita bikin lagi, ada yang dikirim ke sana, dikirim ke sini, balik ke sana, kirim ke sini.
itu kan butuh tenaga ya, energi. Dan semuanya energi itu pasti akan ada yang namanya jejak gitu, jejak karbon tersebut. Jadi panjang gitu sebenarnya. Jadi ya sebenarnya yang paling bagus adalah apa yang kamu punya yang kamu pakai sebenarnya. Dan jangan asal dibuang sih semua barang itu. Nah, saya pun juga selalu berkata bahwa oke, kalau misalnya kita udah ada barang ya udah kita pakai aja lagi. Salah satunya adalah ini gitu ya. Ini tuh sebenarnya tumbler-tumbler yang sebenarnya dibuang sama pemiliknya terdahulu. Mungkin at least mereka pengennya ini di-recycle sih gitu. Tapi pada satu kenyataan juga saya sama tim juga nggak tega juga ya untuk, duh kok masih bagus gini. Kadang-kadang ada yang masih baru. Jadi kan kayaknya nggak masuk akal aja untuk, waduh kok ini udah dimasukin ke tempat daur ulang ya. Pada akhirnya lebih baik dia dipakai ulang sama orang lain gitu, supaya lebih berguna, manfaat. Dan itu pun yang telah kita lakuin gitu. Jadi kayak, oh daripada kita dibuang langsung, di-recycle, mending kita keep dulu, siapa tahu ada yang mau gunain gitu. Dan itu pun masih baru, masih bagus gitu. Jadi kayak, wah sayang banget ya. Dan di situ juga pun berpikir bahwa rupanya di kita itu sudah dibentuk ya gitu, dibentuk bahwa konsumerismenya itu juga cukup besar gitu. Dan biasanya kalau ada yang baru tuh yang lama suka ditinggalkan gitu kayak oh ini lebih bagus nih, ini lebih caem nih bisa diupdate nih di IG lebih keren gue, lebih apa, lebih apa, lebih apa. Dan akhirnya si lama pun dibuang gitu. Dan akhirnya kan jadi sampah. Padahal sebenarnya ya itu sih gitu. Kadang-kadang ya itu rasa kepunyaannya jadi tidak ada gitu dengan barang tersebut. Dan ini juga mungkin teman-teman mungkin 2018, 19 tuh happening banget ya sedotan stainless gitu ya. Terus banyak video-video penyu atau mungkin video penyu sih yang terkenal yang yang kemasukan hidungnya gitu ya dengan sedotan plastik. Tapi pada kenyataannya adalah teman-teman yang beli sedotan stainless mereka tidak menggunakan sedotan stainless gitu. Jadi tetap aja dia beli minuman boba di sana pakai sedotannya juga sedotan plastik yang ada di boba gitu. Tapi jadinya kan sayang ya kalau dipikir-pikir. Terus buat apa gitu teman-teman beli sedotan stainless itu update sekali doang gitu ya. Update sekali, cinta lingkungan sekali udah itu lupa gitu. Sebenarnya kan kalau dipikir-pikir lagi untuk bikin sedotan stainless juga tenaganya besar gitu. Jadi sebenarnya itu sih balik lagi gitu ya. Balik lagi ke manusianya untuk lebih berkesadaran sebenarnya, untuk lebih bijaksana gitu ya. Dua kata kunci itu emang sebenarnya harus ditanamin gitu ya dalam dalam hidup karena semua jadi sia-sia gitu. Saat kita mau jadinya cinta lingkungan dengan stainless tapi sayangnya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lupa juga ya sudah gitu ya udah nggak apa-apa tapi jangan lupa juga untuk dipilah. Jadi balik lagi semuanya ini bukan unsur keterpaksaan juga gitu ya, tapi unsur untuk coba lebih buka matanya juga gitu ya sama sekitar. Karena kalau dipikir-pikir mau sampai kapan ya gitu, maksudnya lihat lautan, lihat tanah tuh kotor terus gitu. Apalagi kita banjir terus gitu karena cuma buang sampah sembarangan itu konyol aja sih gitu buat saya. Dan kalau pada suatu saat nanti kita bisa kehilangan lautan dengan ikan yang udah habis gitu ya, dan malah 2050 kebanyakan sampah plastik gitu atau sampah-sampah lain ya gitu dibanding ikan, dibanding tuna, dibanding lain-lain itu kan gak masuk akal aja gitu untuk buat apa hidup capek-capek gitu ya. Ngapain kita beli sedotan stainless kalau misalnya gila kalau 2050 juga kita nggak bisa makan ikan gitu. Itu kan kayaknya cukup konyol gitu ya untuk kepunahan manusia dalam hal kayak seperti itu sih sebenarnya. Nah, buat teman-teman juga soal sedotan stainless tuh pasti wah rame banget sih. Tapi mungkin ini juga yang salah satu yang penting gitu. Kenapa sih banyak banget ini sebenarnya kalau kita ambil soal pandemi, ini juga soal kesehatan juga sih sebenarnya. Kita jadi lebih yakin, kita jadi lebih bersih, atau kalau bisa sih bikin sendiri aja gitu. Selain teman-teman ngurangin sampah juga ya, tentunya sampah plastik gitu ya. Kan teman-teman juga kalau menurut saya lebih bersih dan lebih terjamin sih. Karena kita nggak pernah tahu ya si plastik itu di tukang itu gitu ya, di emang saya ini kayak Mang Somai nih, apakah dia bekas gitu ya, sendoknya bekas, kita kan nggak pernah tahu ya, hal-hal negatif kayak gitu. Tapi untuk mengurangi gitu, untuk mengurangi kecurangan, sebenarnya ini lebih bagus sih, dan sebenarnya lebih
Kalau saya melihatnya lebih ke arah kesehatan. Ini juga yang paling penting diingat bahwa saya selalu bilang wastafel gitu ya, selalu bilang bahwa recycle itu ada pilihan terakhir, jadi cukup ambil kebijaksanaan dalam hal tersebut gitu ya. Karena kalau kebijaksanaan dan kesadarannya udah ada, nggak perlu sempurna gitu ya, nggak perlu sempurna, tetapi dicoba aja karena semua itu adalah perjalanan. Itu sangat worth it banget untuk dilakukan di masa sekarang. Dan akhir kata, mungkin saya terlalu banyak berbicara ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah dengerin saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, untuk Kak Bea, terima kasih banyak Ya. Kak untuk pemaparan materinya. Saya pribadi jadi kesentil banget sih Kak, apalagi di akhir-akhir Kakak jelasin kan, gimana proses satu orang mau berusaha sedikit pun aja tuh udah penting banget buat kita semua juga nanti dampaknya. Setelah ini kita langsung lanjut aja Kak ke sesi tanya jawab. Udah banyak juga nih Kak yang nanya. Saya akan pilih dulu ya Kak beberapa. Ada yang pertama Kak dari Satrio Deriski dari Cilegon. Ada yang nanya Kak, apakah pencemaran plastik di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat? Di semakin banyak industri-industri minuman di Indonesia merupakan salah satu sektor yang pertumbuhannya paling pesat. Bagaimana peran pemerintah mengatasi hal tersebut? Apakah harus dibuat aturan hukum? Jadi pertanyaannya ada tiga Kak sebenarnya. Pertama tuh, apakah pencemaran ini akan terus meningkat? Lalu peran pemerintah mengenai pencemaran lingkungan ini itu bagaimana Kak? Dan menanggapi peran pemerintah, apakah aturan hukum ini perlu dipertegas atau kalau belum ada bahkan perlu dibuat Kak untuk mempertegas permasalahan lingkungan terutama sampah ini Kak? Mungkin dari KBA bisa langsung jawab aja dulu Kak. Oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal regulasi ya, banyak banget sebenarnya teman-teman yang udah speak up dari, udah banyak banget dari Greenpeace gitu ya, dari Walhi, terus dari tim YPBB, banyak banget sih kalau di Indonesia. Tapi menurut aku pribadi, secara pribadi perlu ada yang namanya regulasi untuk mengatur gitu. Dan sayangnya memang kalau saya udah baca-baca lagi, memang kurangnya ada peraturan untuk produsen untuk mengurusi sampahnya gitu. Jadi biasanya nih curangnya produsen nih suka banget untuk melemparkan ke konsumen gitu. Jadi mereka biasanya selalu nyalahin kayak, oh itu kan bukan sampah saya, itu kan sampahnya udah dibuang sama yang beli gitu. Jadi salahin masyarakatnya aja, kadang-kadang ada yang kayak gitu sih, teganya kayak gitu. Dan memang juga setelah baca-baca kembali ya itu sih, belum adanya regulasi dari pemerintah soal produsen nih harusnya begini gitu. Walaupun ada tuh kadang-kadang ininya sih punishment-nya kurang biasanya. Punishment dan penghargaannya juga kadang-kadang kurang. Tapi kemarin sempat webinar juga sama teman-teman yang lain, semuanya emang lagi bergerak juga sih Mas gitu. Jadi mungkin paham ya gitu ya, masalah pandemik ini itu kan sangat jadi titik berat ya gitu ya. Dan jadinya semuanya jadi refleksi diri juga sih gitu ngelihat. Tapi mungkin di hal yang lain masih ada yang kurangnya, tapi ya saya cukup cukup senang juga sih gitu. Cukup senang juga sih ngelihatnya. Gitu sih. Terus mungkin yang lainnya saya nggak terlalu bisa banyak jawab gitu ya, karena saya bukan dari pemerintahan juga. Saya cuma bisa ngelihat doang di kacamata saya sih, kayak gitu. Ya, Kak. Untuk menanggapi itu, saya pribadi jadi penasaran Kak sebenarnya. Kalau di Bandung sendiri itu kan saya sebenarnya udah sering juga ngelihat dari akun-akun Instagram atau media sosial lain yang dia tuh udah mulai menyuarakan bahkan sudah mulai aksi untuk seperti Plastafal ini untuk daur ulang sampah dan lain sebagainya mengenai lingkungan. Kalau dari Plastafal sendiri di daerah Bandung Kak, pemerintahnya itu udah mulai mengkomunikasikan dengan para pihak yang mulai seperti Plastafal ini atau belum sama sekali ya Kak sebenarnya? Mungkin suaranya jelas nggak ya? Jelas Kak, jelas. Jelas ya? Soalnya Iya, di sini jelas. ngedengung. Oke. Sebenarnya sih kalau saya sih selama ini ya mereka cukup terbuka ya, terbuka
dengan segala komentar gitu ya, komentar netizen, komentar komunitas NGO gitu yang ada di Bandung. Dan mereka tetap memperbarui juga sih gitu, memperbarui yang mungkin beberapa hari ini tuh yang lagi diperbarui itu adalah soal ini manajemen kali ya. Jadi pengaturan pengolahan sampahnya sih yang akan dibikin secara regulasi, terus harus ada izin juga, dan itu pun di semuanya sih, di segala sektornya juga, produsen dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya setahu saya memang ngerucunya ke KLHK, jadi memang regulasinya kan agak panjang ya, tapi mungkin bisa kita tunggu aja gitu, walaupun saya agak pesimis gitu ya ditunggunya kapan, tapi semoga dipercepat aja sih kayak gitu. Tapi mungkin karena di Bandung itu ada program yang namanya Kang Pisman gitu ya, saya sih ngelihat kalau misalnya wali kota di Bandung itu memang titik fokusnya ke sampah sih gitu. Mungkin tadi juga sudah saya cerita soal permasalahan TPA juga, kita punya permasalahan di TPA Sarimukti juga, dan mereka memang lagi gimana ceritanya nih, ya ayo gitu harus pilah sampah gitu. Walaupun memang nggak gampang sih gitu, karena terlalu banyak kepala ya gitu, terlalu banyak kepala juga dan terlalu banyak permasalahan juga sih gitu. Oh iya, kita lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Saya nemu yang menarik bagi saya. Ada yang nanya Kak, namanya Meliza Safira dari UNAN, izin bertanya mengenai pengurangan pemakaian plastik, apakah bisa berdampak signifikan pada pemulihan iklim karena kita hanya konsumen atau individu Kak? Kita lihat sampah dan limbah lebih dihasilkan oleh produsen atau pabrik Kak. Bagaimana pandangan dan motivasi Kakak untuk tetap peduli pada isu ini Kak? Sebenarnya kalau boleh jujur agak pesimis ya. 2020 itu buat saya tahun pesimis buat saya gitu. Saya pernah ngobrol gitu ya sama salah satu orang yang sangat berpengaruh soal zero waste saat dia pakai sedotan stainless gitu, saat dia jajan pakai wadah, dia sadar bahwa dia tuh cuma 1 banding 1 juta gitu. Jadi itu saya cepat mikir juga, apakah kita harus mengikuti aja atau kita ya udah gitu. Kita enjoy sama apa yang kita lakukan. Akhirnya saya memilih untuk nomor 2 sih. Saya lebih memilih untuk saya enjoy aja apa yang saya lakuin. Saya tetap percaya diri gitu ya pada akhirnya. Saya tetap optimis bahwa walaupun mungkin tidak nampak gitu ya. Apalagi saat banyak orang jadinya agak menyebalkan gitu. Karena kadang-kadang suka dibilangnya, wah ini social justice yang SJW gitu-gitu. Mungkin kacamatanya harus agak diubah sih. Kacamata penglihatan harus diubah. Dulu juga saya serius sih itu pesimis juga sih gitu. Wah ini ada perubahan nggak ya? Saat semua orang make gitu, saya cuma kurangin 1 biji, 2 biji. Tapi pada akhirnya ya itu sih, saya lebih memilih nomor 2 untuk enjoy aja. Saya menikmati hasil saya sendiri gitu. Jadi saya memang ya udah ya hati saya aja gitu. Dan saya ngeliat kacamatanya bukan dari hal itu sih. Saya lihat kacamatanya dari diri saya happy dengan ini, ya udah bahagia aja kayak gitu. Lanjut Kak ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang nanya Kak. Pertama tuh bagaimana kita pribadi itu untuk menanggapi orang-orang yang denial, tapi denial tuh bilang ekonomi itu lebih penting daripada mengurangi sampah dan lain sebagainya. Dan juga bagaimana untuk kita sendiri nih untuk tetap Kak menjaga konsistensi kita untuk milah sampah dan peduli terhadap permasalahan sampah ini Kak. Ini pertanyaannya nyebelin sebenarnya. Karena saya tuh adalah orang yang sebenarnya tidak terlalu mikirin soal orang yang denial sama apa yang kita lakuin gitu. Karena bisa bikin stres. Jadi
Nah, itu bikin cukup, kalau buat teman-teman itu kayak, aduh ini mental health-nya nih, aduh bikin sakit kepala gitu ya. Jadi Karena gondok sendiri ya, Kak? jadi kadang ya iya gitu. Jadi kayak, kalau boleh jujur ya, saya tuh tipikal yang, saya kan bodo amat sih gitu. Ada teman saya tuh yang cukup stres gitu ya dengan keluarganya gitu. Maksudnya dia tidak dapat dukungan secara full gitu ya, secara full di keluarga. Akhirnya dia jadi stres gitu. Jadi stres. Akhirnya saya cuma bilang, lakuin aja yang terbaik gitu. Walaupun saya yakin sih dia sangat stres banget juga sih dengan apa yang terjadi gitu di keluarganya, apalagi ini keluarga dekat kan. Jadi jadi emang benar-benar kadang-kadang tuh mungkin orang tuh nggak kayak saya cuek gitu, bodo amat gitu. Tapi akhirnya saya selalu bilang kayaknya harus baca buku soal ini deh kayaknya, soal bodo amat itu tuh, buku yang oren itu tuh. Jadi kayak, karena jadinya kamu akan stres dan tidak bahagia gitu ngelakuinnya. Jadinya kayak depresi sendiri gitu ngelakuin hal itu tuh, kayak penuh tekanan. Sedangkan kalau ngelakuin hal kayak gini gitu, menurut saya pribadi ini tuh kayak kamu ngelakuin spiritual kamu sendiri. Kayak kamu belajar yang nggak pernah ada berhentinya. Kayak kamu belajar sabar tuh nggak pernah ada berhentinya gitu. Jadi kamu harus enjoy gitu. Dan menurut saya, kalau tadi yang nanya posisinya kayak gitu ya, biarin waktu tuh kayak ngalir aja sih. Biarin waktunya kayak ngalir aja. Perlu banyak pengertian. Jadi kalau misalnya teman-teman atau keluarganya nggak ngedukung kamu gitu ya, cari zona yang ngedukung kamu gitu. Cari tim atau teman-teman yang zero waste bareng atau komunitas yang bareng gitu. Karena saya pun bisa kayak begini pun karena saya di tempat komunitas yang kuat gitu, yang satu visi sama saya. Walaupun memang sih misinya agak beda, tapi visi ini yang akhir jadinya bikin saya nggak stres dan bikin saya nggak sendirian. Jadi kalau menurut saya, kalaupun gitu di keluarga kamu atau pendekatan kamu gitu, tapi coba cari satu orang atau satu komunitas yang bisa bikin kamu tuh bisa berdiri sampai sekarang. Kayak gitu sih. Untuk menanggapi itu, Kak, ini ada pertanyaan lanjutan dari Maela Fani Raya dari Sidoarjo. Ini, misalkan kita pribadi nih, Kak, kita tuh udah mau ngelakuin, cuma orang sekitar kita dan lingkungan kita yang dekat sama kita tuh masih tidak berminat. Nah, kita pribadi itu menurut Kakak ada cara, Kak, supaya kita bisa memotivasi atau kita tetap ya udah lakuin aja yang kita lakuin dengan harapan nanti mereka juga akan lama-lama tertarik dan mencoba gitu, Kak. Oke. Dan selain itu juga, apakah secara individu kita ini juga kita bisa ngelakuin apa lagi sih, Kak, supaya selain keluarga lebih jauh lagi ke lingkungan lebih jauh lagi dan ke masyarakat gitu, Kak, supaya kita bisa mengajak dan memotivasi gitu. Iya. Satu yang perlu ditekanin ya, jangan pernah berharap sama manusia. Karena pasti akan selalu bikin kecewa gitu. Jadi kalau kamu pengen jadi motivasi atau influencer, kamu lakuin buat diri kamu juga gitu, buat diri kamu sendiri dulu gitu. Nanti tuh efeknya akan jadinya domino gitu ya. Jadi mungkin dulu orang-orang saya tuh beda tuh ngapain ya gitu, ngapain sih milah sampah, ngapain gitu ngompos gitu. Tapi karena saya suka, karena saya ngelakuinnya buat diri saya sendiri gitu, ya udah gitu saya ngelakuin. Dan saat ada panen gitu ya dari kompos tersebut, saya bagi-bagiin gitu. Nah dari hal bagi-bagiin ini biasanya akan banyak keluarga gitu atau teman-teman yang jadinya nanya gitu, wah ini bisa jadi barang kayak gini ya Be gitu. Terus aku kira saya cuma bilang, oh ya ini dari kompos, dari sampah organik, bisa dimanfaatin gitu. Jadi saya cara ngajaknya adalah dengan perilaku saya juga sih. Tapi memang dari awal saya tidak pernah menuntut mereka sama kayak saya, dan saya tidak pernah menuntut untuk memaksakan mereka sih gitu. Jadi kalau buat saya itu udah cara motivasi gitu ya, untuk saya sendiri tentunya gitu ya, dan tentunya untuk motivasi orang lain yang melihat. Gitu sih kalau kata saya. Ya, Jangan pernah nge-push diri kamu juga gitu ya. Karena kalau nge-push juga nanti kamu jadinya malah nggak baik juga sih. jadinya
ini nggak sih Kak, kalau kita nge-push, kita kan itu udah baik ya Kak, kita mau ikutin yang seharusnya gimana dengan milah sampah dan sebagainya, kita nge-push, kita jadinya stres sendiri, orang-orang pada nggak peduli, malah kita jadi males gitu Kak, ngelihat sikon sekitar kayak, kok gue sendiri mulu ya, nggak ada orang yang setuju dan lain sebagainya. Iya. Jadi ngerinya gitu sih Kak. Tapi kayak saya pribadi juga agak bingung gitu Kak, kalau emang kita sendiri terus, gimana ya Kak, maksudnya kalau emang masih kecil ini kan kayak kesannya tuh kayak tidak mungkin banget gitu ya Kak untuk jadi besar. Kayaknya susah banget gitu Kak. Pasti kan dari pribadi sendiri kita juga pengennya, ayo dong makin paham gitu. Tapi yang lain pun setiap diomongin malah udah capek dan bodo amat kayak, udahlah mending mikirin yang lain aja. Harus pelan-pelan juga sih Mas Dava. Jadi maksudnya ya itu sih, apapun yang dipaksa gitu ya, apapun yang dipaksa tuh pasti nggak enak sih gitu. Walaupun tapi jujur ya, dulu saya tuh juga sempat stres sih gitu ya. Kita nonton video. Saya tuh sempat stres soal paus yang makan banyak itu, stres juga tuh pada saat itu kayak apa nih yang bisa dilakuin. Tapi akhirnya sadar diri gitu ya, saya nggak bisa nyelam terlalu jauh gitu. Saya nggak bisa nyelam ngambilin sampah di lautan. Gitu. Akhirnya yang bisa saya lakuin adalah saya ngasih edukasinya adalah lewat daratan gitu, lewat ini apa yang saya lakuin gitu. Gitu sih. Kayak misalnya saya nggak bisa edukasi teman-teman untuk ayo dong jangan pakai plastik, jangan pakai A, B, C, D, F, nggak bisa juga. Makanya saya lebih menyenangkannya adalah untuk mengajak untuk kita pilah sampah aja yuk bareng-bareng kayak gitu. Oke, makasih Kak Bea untuk tanggapannya. Selanjutnya nih tetap sesi tanya jawab, cuma akan diberi kesempatan nih untuk peserta kalau ingin bertanya secara langsung, mungkin bisa langsung ketik aja di kolom chat nama asal dan instansinya supaya bisa langsung. Oke, dari Kamarul Iskandar, Universitas Al-Muslim Aceh, mungkin bisa on mic Kak untuk bisa bertanya secara langsung. Silakan. Oke, sebentar ya. Lagi diatur dulu supaya bisa unmute. Halo Kak. Halo, iya, masuk. Apa suara saya terdengar jelas Kak? Iya, terdengar jelas. Oh ya. Boleh aja langsung Kak. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya bertanya secara langsung. Jadi begini, ada dua pertanyaan dari saya untuk Kak Dora. Yang pertama Kak, apa saja upaya atau langkah-langkah yang dilakukan Plastifal Solution ini untuk mengajak atau mengedukasi masyarakat dan generasi milenial agar mau memilah sampah dan tidak membuang sampah sembarangan, sehingga kedepannya tidak ada lagi permasalahan sampah terjadi di Indonesia seperti sekarang ini. Dan kedua, apa tantangan Plastifal Solution ini dalam mengatasi permasalahan sampah yang terjadi saat ini? Itu saja Kak, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas pertanyaannya. Kalau untuk generasi milenial, kebetulan kalau Plastifal itu targetnya milenial Mas. Jadi saya sejujurnya pendekatannya lewat media sosial. Jadi untuk pendekatan, karena kebetulan mungkin saya juga masuknya milenial, jadi saya ikutinnya pakai media sosial juga gitu. Dan salah satunya mungkin kalau sekarang saya lagi melakukannya di akun TikTok sih. Jadi supaya lebih menyenangkan juga untuk supaya tidak kaku sih sebenarnya. Supaya tidak kaku aja sih sebenarnya. Dan untuk lebih apa ya, orang mengikutinya lebih santai aja sih. Itu sih yang pengen didapetin. Nah, kalau soal hambatan, sebenarnya saya hambatannya mungkin mungkin lebih ke SDM sih kalau di saya. Lebih di SDM tim juga gitu di saya. Karena baru sadar juga bahwa kalau limbah tuh banyak banget sih. Jadi saat kita udah terjun di sini baru sadar juga bahwa
kekurangan sumber daya manusia juga sih yang ngebantu. Kalau sekarang sih itu sih masalahnya. Apakah sudah terjawab, Kak? Oke. Halo Kak. Iya? Jadi boleh nggak saya tanya satu lagi Kak? Oke, Kak. Jadi begini Kak, apa prospek jangka panjang dari Pastafal Solution ini dalam menghadapi bonus demografi yang akan datang, karena di bonus demografi itu mayoritasnya generasi milenial yang memimpin, dan apakah ada pengembangan yang akan dilakukan Pastafal Solution ke depannya, terutama dalam industri digitalisasi 5.0. Itu saja Kak. Untuk digitalisasi sendiri sebenarnya kita lagi mau bikin ini sih Mas, bikin aplikasi sebenarnya. Tapi aplikasinya mungkin lebih ke arah pemilahan dan ke bank sampah. Karena kita kan ada program Pastafal Bank, itu kan dia programnya West Bank. Jadi pendekatan itu sebenarnya lebih ke aplikasi, dan untuk memudahkan juga mungkin ya, memudahkan pendekatannya ke sana, tapi lebih ke West Bank tersebut. Tapi semoga lanjut. Itu sih mungkin kalau untuk digitalisasinya. Oke Kak, sudah terjawab ya Kak. Kita lanjut Kak untuk individu yang lainnya yang masih mau bertanya secara langsung. Ini ada dari Budi Rahayu Indriani, SOS. Ingin bertanya secara langsung, bisa on mic. Budi Rahayu Indriani, SOS Bapenda, dari Kota Bekasi. Halo, apakah ada? Bentar ya Kak, Bea. Apakah ada Budi Rahayu Indriani SOS Bapenda Kota Bekasi? Jika tidak, akan dialihkan ke individu yang lain. Oke, dialihkan untuk individu yang lain kesempatannya. Ada dari namanya Najla Azarini. Najla Azarin. Untuk Najla Azarin bisa on mic untuk silakan bertanya secara langsung. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Nazar Azawin, izin bertanya. Saya sering mendengar orang yang membuang sampah sembarangan diakibatkan karena tempat sampah yang sedikit atau kurangnya sarana, atau karena mereka tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Apakah terdapat metode lain selain memberikan sanksi dan menyediakan tempat sampah? Lalu, bagaimana mensosialisasikannya terhadap masyarakat bahwa sampah bukan masalah sepele, tetapi masalah serius yang masih belum terselesaikan oleh banyak negara, termasuk negara Indonesia sendiri? Terima kasih, Kak. Terima kasih juga pertanyaannya. Mungkin permasalahan ada di dua ya. Satu, mungkin pemilahan sampah atau tong sampahnya nggak ada. Tapi kalau dilihat-lihat lagi gitu ya, kalau kayak di Bandung itu ada Jalan Riau tuh banyak banget tong sampah. Di pinggir jalannya banyak tong sampah, tapi kadang-kadang saya juga tetap melihat ada aja yang suka buang sampah sembarangan. Jadi mungkin itu ada dua sih permasalahannya gitu ya. Di manusianya atau tong sampahnya kurang dekat sama si manusia yang buang sampahnya. Jadi mungkin bisa disimpulin sendiri aja. Mungkin ada juga gitu ya kasus kalau misalnya kita ke pantai, ini mau buang sampah nggak ada nih gitu. Misalnya kita habis minum air kelapa gitu, tiba-tiba ya udah sedotannya buang aja atau sedotannya ditaruh di kelapanya gitu. Itu sebenarnya saya juga bingung ya gitu. Yang salah ini si produsen penjual kelapanya tidak menyediakan, atau tempat pariwisatanya tidak menyediakan, atau manusianya yang bayar kelapanya gitu.
Jadi permasalahannya jadi kayak ada dua sisi koin juga kan jatuhnya. Gitu. Jadi kalau saya boleh jujur sih mungkin harusnya dua-duanya juga berperilaku baik ya gitu. Satu mungkin ada pemberitahuan untuk buang sampah di sini, satu lagi manusianya juga kita harus tertib kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal punishment, kalau saya boleh jujur ya gitu. Saya nggak pernah dengar ada kasus dia dihukum bayar 500.000 karena dia buang sampah sembarangan gitu. Atau dia dipenjara 5 bulan karena dia ngotorin air sungai dengan dia buang cucian apa gitu atau pabriknya dia gitu. Karena selama ini memang jarang diekspos. Kalau boleh jujur juga kayaknya belum ke arah sana juga ya kalau di kita. Belum banyak pengaturan untuk menegakkan gitu ya. Walaupun mungkin udah ada ininya, RUU-nya udah ada, ini udah jelas, tapi mungkin juga nggak ada yang tahu juga gitu gimana ceritanya untuk menindak. Misalnya contoh Mas Dava punya brand misalnya brand baju, terus ketahuan nih Mas Dava ini kelihatan gitu ya, oh brand ini baru buang sampah di lautan gitu, di sungai dibuang aja. Tapi mungkin saya juga nggak tahu gitu untuk ngedatin Davanya kayak gimana, apakah saya harus datang kemana untuk foto atau apa, pengaduan apa, juga kadang-kadang itu belum ada sih. Jadi memang, atau mungkin ada, tapi mungkin manusianya juga nggak mau ribet gitu. Udahlah, biarin aja gitu, urusan dia. Jadi ya balik lagi sih gitu. Sangat, mungkin memang harus banyak pemberitahuan sih. Kalau saya jujur, karena kita di media sosial aktif, Indonesia kan paling gila gadget kan. Tiap hari nggak mungkin nggak megang handphone. Tiap hari nggak mungkin lihat Facebook atau nggak joget di TikTok gitu ya. Atau mungkin jarang gitu ya. Mungkin terbaiknya adalah bikin info atau iklannya itu. Bikin YouTube gitu. Bikin konten di YouTube atau bikin konten di TikTok. Itu udah paling memungkinkan sih menurut saya untuk bisa nge-engagement orang-orang untuk lebih peduli sama lingkungan tersebut. Kayak gitu, mungkin jawaban dari saya. Oke Kak, Hanjil, apakah sudah terjawab? Atau masih ada mau tambahan sedikit? Oke Kak, Bea, kita lanjut Kak ke pertanyaan selanjutnya. Dari Alvindo Satria Nabariba, Universitas Quality Medan. Izin bertanya Kak, apakah ada rencana atau program untuk memanfaatkan sampah sebagai biofuel yang notabene pengelolaannya tuh hanya sekedar untuk membuang dan mengelola Kak, agar tidak menjadi lingkungan yang rusak di sekitar sungai, terutama di bantaran sungai Kak? Kalau saya pribadi belum sampai ke sana Mas, karena saya fokusnya sebenarnya ke milenial dan ibu rumah tangga sih. Dan karena saya belum dekat sungai tempat Plastafalnya, jadi memang saya jadi Plastafal tuh dekat banget sama gunung, salah satu gunung Manglayang, lebih tepatnya. Jadi saya memang pendekatannya itu adalah untuk masyarakat di daerah Palintang sebenarnya atau daerah Manglayang tersebut. Itu sih. Dan Kota Bandung sih tentunya. Jadi kalau untuk bikin tersebut mungkin nanti lagi kayaknya. Karena fokusnya sekarang lebih, kalau boleh jujur saya fokusnya ke organik sih sekarang. Kayak gitu. Tapi respon dari warga sekitar atau target dari Plastafal itu sampai sekarang apakah masih lumayan bagus Kak? Atau memang banyak yang menolak gitu Kak? Alhamdulillah bagus, alhamdulillah. Karena saya ngerasa angin segar untuk di daerah saya yang selama ini mungkin mereka juga bingung, dan karena kebanyakan di daerah saya juga pekerjanya adalah petani, jadi mereka sebenarnya senang sih saat diajarin untuk kompos, untuk manfaatin sampah organiknya, dan bisa jadi pupuk gitu ya buat mereka nanam-nanam. Jadi mereka juga jadinya kan hemat ya, nggak usah beli pupuk. Jadi sebenarnya jadi win-win solution juga gitu buat saya dan daerah di sini. Seperti itu sih. Kalau dari Plastafal sendiri Kak, ada gerakan bersama gitu nggak Kak sama pihak-pihak lain yang emang visinya sama Kak mengenai permasalahan sampah?
Dan kalaupun emang ada contoh hasil dari pergerakannya bersama itu nggak Kak? Atau emang kita satu visi aja nih, kita bareng bersama, cuma jalannya masing-masing gitu tuh? Ya, kalau di Bandung saya lebih seringnya itu adalah ke komunitas untuk pemilahan sampah sih gitu. Jadi saat pemilahan sampah ini harus diapain gitu ya, di sampah organik harus diapain, kalau bisa di upcycle. Terus kalau yang organik itu lebih ke itu pangan tersebut ya, lebih ke sayuran dikomposin. Kalau misalnya di luar itu, saya sekarang sih masih berlangsung banget, Mas Dafa, saya bareng sama Zero Waste Nusantara, sama Tampah Indonesia itu, kita lebih ke donasi buah gitu sih. Jadi si buah-buah ini, karena pandemi juga, jadi buah-buah ini kita, jadi donasinya donasi buah gitu. Jadi buahnya kita seminim mungkin ya, pengemasannya, dan selokal mungkin juga, akhirnya kita bagi-bagikan ke macam-macam sih gitu, macam-macam dari asrama, dari pesantren, dari panti asuhan kayak gitu. Lebih ke sana juga gitu. Jadi kalau dan mungkin ada juga kerjasama bareng, tapi kita mungkin lebih ke petani sih, petani lokal di daerah kita, untuk gerak sama-sama gitu ya, untuk manfaatin organik. Lebih ke arah situ sih, jadi mungkin masih 3 sih fokusnya, ketiga tersebut. Ya, 5 atau 10 tahun ke depan gitu Kak, apakah dari Plastafa atau Plastafa bukan bergabung, maksudnya berjalan bersama sama pihak lain, apakah ada niatan Kak untuk coba komunikasi ke pemerintah Bandung atau mungkin pemerintah kecil lagi gitu Kak, untuk coba ajak bareng bersama ya, masalah pemilahan sampah ini Kak? Sebenarnya udah Mas, sebenarnya kita udah mungkin ngobrolnya baru-baru ini juga sih, baru-baru ini. Tapi sebelumnya memang sempat ngebantu juga untuk pembentukan bank sampah di persekolahan di Bandung sih. Jadi karena mungkin bank sampah tuh tahun 2019 kan lagi tinggi banget ya sebelum pandemi ini. Jadi memang untuk pengumpulan kopinya itu, kalau bisa pemilahan sampahnya itu sudah dilakukan sejak dini ya, salah satunya di sekolah dasar tersebut. Nah, untuk mungkin 5 tahun, mungkin kelamaan sih, mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke depan, mungkin akan ada yang lebih baru lagi, tapi mungkin rahasia juga sih. Karena biasanya Pak Mali sih untuk diomongin sebelum kejadian. Siapa tahu Kak, rencananya kan bisa jadi berhasil juga Kak, walaupun di satu sisi bisa jadi pamali. Oke Kak, kita pertanyaan terakhir ya Kak, ini untuk pertanyaan langsung nih, untuk RR Sri Setianingrum, mungkin bisa on cam, bisa on mic, untuk bertanya secara langsung, dan ini juga merupakan pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab ini. Mohon maaf banget untuk peserta yang lainnya yang udah nanya nih banyak, cuma belum sempat disebutin sama saya pertanyaannya. Untuk RS Sri Setianingrum, apakah sudah on mic? Untuk Sri Setianingrum, apakah sudah on mic? Terdengar suaranya? Iya, Halo? terdengar. Baik, terima kasih. Kebetulan sampah ini menjadi masalah yang luar biasa, tentunya yang kami rasakan, sampai saya turun ke wilayah, langsung menangkap orang yang membuang sampah sembarangan, sampai dikejar sampai rumah, karena kami kepengen mempunyai wilayah yang bersih. Kira-kira apakah ada langkah bagaimana pemerintah memproduksi sampah itu, misalkan sampah diproduksi menjadi barang seperti batako, tentunya bisa dimanfaatkan. Kira-kira seperti itu ada atau tidak? Karena beberapa puluh tahun yang lalu saya pernah mendengar dari BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, itu akan bekerja sama dengan negara mana, yaitu memproduksi sampah menjadi batako. Tapi sampai saat ini
belum terrealisasi. Mungkin itu yang kami tanyakan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Mungkin Ibu belum ke pemerintah sih Bu, setahu saya, tapi ada satu komunitas juga namanya Ribrik. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat juga di IG-nya ribrik.id. Jadi Ribrik itu bikin semacam paving block, tapi dari materialnya itu residu gitu. Jadi cacahan residu. Sebenarnya saya kurang tahu juga apakah nanti itu dicampur dengan apa. Tapi teman-teman mungkin bisa lihat di ribrik.id karena udah banyak banget paving block yang mereka bikin dan saya lihat bagus sih gitu, bagus banget. Baik, terima kasih, Mbak. Selamat dan sukses. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan warga masyarakat tahu apa pentingnya untuk meminimalisir sampah menjadi sampah yang ekonomis dapat dipakai dan yang organik bisa untuk menjadikan pupuk. Terima kasih. Ya, Ibu juga sukses. Sukses selalu. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk peserta yang sudah sangat antusias untuk bertanya. Mohon maaf banget sekali lagi untuk pertanyaan yang belum saya bacakan nih semuanya karena keterbatasan waktu jadi nggak sempat baca semua nih KB ya. Nah, untuk yang bertanya ini sih nanti akan diundi, akan masuk pengundian untuk bisa mendapatkan hadiah dari acara Tahun Baru Masalah Lama Permasalahan Sampah yang belum selesai. Untuk pengundiannya ini akan dilakukan besok hari. Nanti kalian bisa cek Instagram @vicom_pekan_virtual. Kalian bisa cek di story ataupun di highlight-nya. Nanti kalian bisa cek sekitar pukul 1 siang itu sudah ada, bisa dicek. Oke Kak, untuk peserta Kak, kan ini ada yang belum nanya Kak. Mungkin kalau ada yang mau bahas-bahas masalah permasalahan lingkungan atau terutama sampah ini, kira-kira bisa hubungin kemana gitu Kak, kalau mau nanya-nanya? Jadi buat teman-teman mungkin yang tadi belum sempat kejawab juga, boleh DM aja IG-nya Plastafal, ada di IG-nya Plastafal Bank, atau kalau misalnya teman-teman mau nanya soal kompos, dia lebih prefer tanya langsung ke Beker Plastafal. Nanti ada yang bantu jawab pertanyaan teman-teman di sana. Terima kasih juga ya. Terima kasih Kak Bea untuk waktunya Kak, bisa bahas mengenai permasalahan sampah, solusinya, dan juga sebagai individu kita bisa ngelakuin apa untuk kontribusi Kak mengatasi permasalahan sampah ini. Tak lupa juga saya harus mengingatkan kembali nih untuk peserta, acara Vicom Pekan Virtual ini memiliki door prize, yaitu 2 juta, dengan total 2 juta untuk 10 pemenang. Untuk para peserta, bisa mengikuti pengundian supaya menjadi pemenang nih, dengan cara kalian harus ngumpulin 4 bukti kalian telah mengikuti 4 acara. Nanti kalian juga harus wajib follow Instagram vicom_pekan_virtual. Nah, setelah itu kalian bisa masukin bukti-buktinya itu dengan kalian buka formulir untuk door prize-nya. Ada di bio Instagram @vicom_pekan_virtual. Tak lupa juga untuk peserta bisa ikut nih acara-acara selanjutnya setelah Tahun Baru Masalah Lama Permasalahan Sampah yang belum selesai. Terutama nanti kita akan ada konser virtual dengan judul Awal Kebaikan 2021 di tanggal 8. Itu merupakan konser dengan tujuan utama yaitu adalah untuk donasi. Jadi kalian bayar dan apa yang kalian bayar itu akan ditujukan untuk donasi ke orang-orang yang membutuhkan. Dan juga untuk tautan umpan balik, kalian udah bisa isi nih, udah ada di kolom chat. Kalian tinggal isi aja tautan umpan baliknya, dan nanti akan mendapatkan e-sertifikat. Untuk maksimal harinya itu 5 hari setelah pelaksanaan. Jika kalian belum mendapatkan e-sertifikat juga, kalian bisa menghubungi panitia supaya kita bisa mengatur agar e-sertifikatnya bisa berhasil. Nah, sebelum akhir penutupan, kita ada sesi foto bersama dulu nih kawan-kawan. Mungkin kalian bisa on video dulu, on cam dulu, supaya kita bisa foto sama-sama untuk penutupan acara ini. Oke, silakan yang lain on cam. Untuk divisi dokumentasi, tolong didokumentasikan. Oke, sudah on cam semua. Oke, foto dulu ya. Untuk layar pertama, saya hitung ya. 1, 2,
3. Oke, lagi. Sampai banyak nih layar, soalnya banyak yang ikut acaranya. Oke, untuk layar selanjutnya, saya hitung lagi ya. 1, 2, 3. Oke, ini untuk yang slide yang terakhir nih. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak untuk peserta yang udah hadir. Terima kasih banyak juga untuk Kak Bea selaku pembicara sudah menyempatkan waktunya. Kita sudah memasuki sesi penghujung, sesi penutup. Mohon maaf sekali kalau saya pribadi ada salah dan juga dari panitia ada kekurangan. Semoga di acara selanjutnya kita bisa tampil lebih maksimal untuk menghibur kalian juga dan juga memberikan informasi dan edukasi yang penting untuk kalian juga. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah.